Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Syafitri dengan NPM 1E020028 dan saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1B Universitas Bengkulu. Nama asisten dosen yaitu Nurhamdin Putra dengan NPM A1E018014 dan dosen pengampu Ibu Aprina Devianti MPD. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul viskositas. Adapun tujuan praktikum yaitu yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Dan yang ketiga, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Nah, selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama kita butuh 500 ml air, 500 ml minyak goreng, 500 ml sabun pencuci piring, 3 buah botol 600 ml, 3 buah kelereng, ada 3. Selanjutnya 1 buah cutter, stopwatch, jika tidak ada bisa menggunakan HP. Benang jahit secukupnya untuk membantu mengukur diameter kelereng, penggaris minimal 30 cm, dan yang terakhir timbangan dapur 1 buah. Nah, selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah kerja yang pertama itu kita timbang masing-masing kelereng di timbangan dapur digital ini. Langsung saja kita ambil kelerengnya. Yang pertama, ini 7 gram. Lalu yang kedua, adalah 7 gram. Dan yang ketiga adalah 7 gram juga. Lalu dicatat di tabel masing-masing. Selanjutnya kita akan mengukur masing-masing kelereng ini menggunakan benang dengan cara melilitkannya di bagian tengah. Langsung saja kita lilitkan di bagian tengahnya. Nah, sampai sini kita potong lalu kita ukur. Menggunakan penggaris. Untuk yang pertama ini yaitu 5 cm. Lalu lanjut yang kedua dengan cara yang sama. Ya, sama juga yang keduanya adalah 5 cm juga. Lalu yang ketiga, lalu diukur menggunakan penggaris. Dan yang ketiga ini juga 5 cm. Selanjutnya kita akan mengisi air 500 ml ini ke dalam botol 600 ml. Langsung saja. Nah, setelah itu kita akan memotong botol ini. Ukurannya yaitu 1 cm di atas batas air ini. Ya, bisa diukur dulu menggunakan penggaris dari sebelah sini. Jadi untuk ketinggian air ini 15 cm. Dan kita akan memotong botol ini di 16 cm-nya. Nah, 2 botol lainnya juga kita potong di 16 cm juga menggunakan cutter. Nah, air ini bisa kita letakkan dulu di gelas supaya tidak tumpah. Lalu kita potong menggunakan cutter. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menimbang berapa gram dari botol yang sudah kita gunting ini. Langsung saja menggunakan timbangan. Dan ternyata 10 gram. Selanjutnya isi lagi dengan air.
Lalu kita akan timbang berapa gram. Langsung saja kita timbang di timbangan. Ya, terbaca yaitu 510 gram. Selanjutnya 2 botol lagi. Botol yang ini kita isi dengan minyak goreng dan yang ini kita isi dengan sabun cuci piring. Kayak minyak goreng terlebih dahulu. Ini minyak goreng 500 ml. Selanjutnya sabun cuci piring. Lalu kita akan menimbang minyak goreng dan sabun cuci piring yang sudah kita masukkan ke dalam botol, tapi kita minyak goreng terlebih dahulu. Terbaca itu 435 gram. Dan yang terakhir ini adalah sabun cuci piring. Terbaca itu 465 gram. Selanjutnya kita akan menghitung ketinggian cairan. Yang pertama itu minyak goreng. Yang terbaca yaitu 15,7 cm. Selanjutnya cairan cuci piring 14 cm. Untuk air tadi kita sudah mengukurnya yaitu 15 cm. Lalu dicatat di dalam tabel. Selanjutnya kita akan masukkan kelereng ini ke dalam botol. Nah, botol yang pertama yang kita gunakan adalah yang berisi air. Kita akan mendapatkan data waktu berapa lamanya kelereng ini mencapai dasar. Kita siapkan terlebih dahulu stopwatchnya. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Ya, didapatkan data waktu yaitu 0,42 sekon. Lanjut yang kedua, kita ambil menggunakan sendok. Satu, dua, tiga. Nah, yang kedua ini 0,38 sekon. Dan yang ketiga 1, 2, 3. Yang ketiga adalah 0,40 sekon. Nah, ketika data waktu ini bisa kita langsung catat di tabel pengamatan 8.1. Selanjutnya kita menggunakan botol yang berisi minyak goreng. Pengamatan ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Langsung saja. 1, 2, 3. Nah, yang pertama ini waktunya yaitu 0,62 sekon. Yang kedua adalah 0,59 sekon. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah 0,60 sekon. Setelah ketiga data waktu tadi dicatat, kita lanjut ke cairan sabun cuci piring. Sama saja yaitu 3 kali. Langsung saja 1, 2, 3. Nah, yang pertama yaitu 3,50 sekon. Lanjut yang kedua. Satu, dua, tiga. Yang kedua ini adalah 3,47 sekon. Dan yang ketiga, kita ambil dulu kelerengnya. 1, 2, 3. Yang ketiga ini adalah 3,54 sekon. Lalu dicatat di tabel pengamatan 8.3. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel pengamatan. Yang pertama, data massa kelereng setelah ditimbang yaitu 7 gram atau 0,007 kg. Untuk kelereng pertama, kedua, dan ketiga massanya sama.
Selanjutnya keliling kelereng. Keliling kelereng setelah diukur menggunakan benang yaitu 5 cm atau 0,05 meter. Selanjutnya kita akan mencari data volume kelereng karena kita akan membutuhkannya untuk mencari massa jenis. Nah, rumus volume yaitu 4/3 dikali Pi dikali R kuadrat. Nah, berhubung kita belum tahu R-nya itu berapa, jadi kita menggunakan rumus keliling untuk mendapatkan R. Rumus keliling adalah K sama dengan 2 Pi R. K-nya adalah 0,05 meter, lalu kita masukkan Pi-nya sama dengan 3,14 dikali 2. Jadi R sama dengan 0,8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu kita langsung masukkan ke dalam rumus volume. Jadinya V sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 0,8 kali 10 pangkat minus 2 meter dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 2,1 dikali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3 atau meter kubik. Selanjutnya kita cari massa jenis. Nah, Rho sama dengan M per V. Masanya adalah 0,007 kg dan volumenya adalah 2,1 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Jadi Rho sama dengan 3.300 kg per meter kubik. Selanjutnya tabel pengamatan 8.1. Pertama, ada data volume air yaitu 500 ml. Kita konversikan ke meter kubik yaitu 0,0005 meter kubik. Massa air 510 gram, kita harus kurangkan dengan massa dari wadah, yaitu 10 gram. Sehingga hasilnya adalah 500 gram. Dikonversikan ke kilogram sama dengan 0,5 kilogram. Selanjutnya cari massa jenis, Rho sama dengan M per V. Didapatkan hasilnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, kita bisa lihat tabel nomor 1, 2, dan 3. Ketinggian cairannya itu sama yaitu 0,15 meter. Untuk waktu terukur yang pertama 0,42 sekon, yang kedua 0,38 sekon, dan yang ketiga 0,40 sekon. Selanjutnya kita harus mencari kecepatan relatif bola terhadap fluida. Rumusnya yaitu V sama dengan H per T. H adalah kedalaman air atau ketinggian air, T adalah waktu yang dibutuhkan oleh kelereng untuk mencapai dasar. Yang pertama yaitu 0,15 meter per 0,42 sekon sama dengan 0,357 meter per sekon. Yang kedua langsung saja 0,395 meter per sekon, dan yang ketiga 0,375 meter per sekon. Selanjutnya yaitu koefisien viskositas. Rumusnya yaitu eta sama dengan 2R kuadrat dikali G T per 9 dikali H. Lalu dikali dengan Rho dari benda dikurang dengan Rho air atau fluida. Karena tabel pengamatan 8.1 menggunakan air, jadi dikurangkan dengan Rho air. Langsung saja kita masukkan eta sama dengan eta yang pertama yaitu 2 dikali 0,8 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan dikali 10 meter per sekon kuadrat percepatan gravitasinya, dan dikali dengan waktu yaitu 0,42 sekon. Lalu dibagi dengan 9 dikali kedalaman air yaitu 0,15 meter. Setelah itu dikali dengan hasil pengurangan Rho benda dikurang Rho air yaitu 3.300 kg per meter kubik dikurang 1.000 kg per meter kubik, sehingga didapatkan hasil koefisien viskositas yang pertama yaitu 0,92 kg per meter sekon. Untuk yang kedua dengan cara yang sama, tinggal kita masukkan datanya sehingga didapatkan hasil yaitu 0,828 kg per meter sekon. Dan yang ketiga didapatkan hasil yaitu 0,874. Selanjutnya kita cari relat mutlak, relat nisbi, dan ketelitian. Untuk mencari relat mutlak kita harus tahu berapa X bar-nya, yaitu dengan menjumlahkan ketiga data koefisien viskositas dibagi 3 karena datanya ada 3 sehingga didapatkan hasil 0,874. Yang kedua kita harus cari sigma dari X dikurang X bar dikuadratkannya yaitu 0,004232. Selanjutnya dicari data N dikali dalam kurung N-1, N-nya yaitu 3 sehingga didapatkan hasil 6. Lalu langsung masukkan ke dalam rumus relat mutlak yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar dikuadratkan per N
dikali dalam kurung N-1, yaitu akar dari 0,004232/6 sama dengan 0,026. Selanjutnya ralat nisbi, rumusnya yaitu delta X per X kali 100%, dengan delta X adalah ralat mutlak, X adalah rata-rata. Jadi didapatkan hasilnya itu 0,03%. Dan ketelitian yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L, dengan delta L adalah ralat nisbi, sehingga didapatkan hasil 99,97%. Nah, selanjutnya karena kita sudah menghitung semua data, berikut ini tampilan tabel pengamatan 8.1 secara lengkapnya. Selanjutnya tabel pengamatan 8.2 dengan cairan fluida yaitu minyak goreng. Nah, volume minyak gorengnya yaitu 500 ml atau 0,0005 meter kubik, dan massa minyak gorengnya setelah diukur yaitu 435 gram dikurang dengan massa botol yaitu 10 gram, sehingga massa minyak goreng adalah 425 gram. Dikonversikan ke kilogram yaitu 0,425 kilogram. Lanjut ke massa jenis minyak goreng yaitu Rho sama dengan M per V, didapatkan hasil yaitu 850 kg per meter kubik. Selanjutnya dalam tabel dengan ketinggian cairan yaitu 0,157 meter. Waktu terukur yang pertama yaitu 0,62 sekon, yang kedua 0,59 sekon, dan yang ketiga 0,60 sekon. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan relatif bola terhadap fluida. Rumusnya yaitu V sama dengan H per T. Jadi yang pertama yaitu 0,25 meter per sekon, yang kedua 0,37 meter per sekon, dan yang ketiga 0,26 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien viskositas dengan rumus yang sama dengan tabel pengamatan 8.1 tadi, yaitu eta sama dengan 2R kuadrat GT per 9 dikali H dikali dalam kurung Rho benda dikurang Rho minyak. Jadi eta yang pertama atau koefisien viskositas yang pertama yaitu 1,288 kg per meter sekon, eta yang kedua yaitu 1,219 kg per meter sekon, dan yang ketiga 1,219 kg per meter sekon. Lanjut ke ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Pertama kita cari ralat mutlak. Awalnya kita harus tahu X bar terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan ketiga data koefisien viskositas kita bagi 3, hasilnya adalah 1,257. Selanjutnya sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan, hasilnya adalah 0,002469. Lalu data dari N dikali dalam kurung N-1 dengan N sama dengan 3, hasilnya adalah 6. Sehingga ralat mutlak hasilnya adalah 0,02. Nah, untuk ralat nisbi hasilnya adalah 0,015, dan ralat nisbi yaitu 0,015%. Selanjutnya ketelitian adalah 99,985%. Nah, kita sudah menghitung semua data pada tabel pengamatan 8.2. Berikut ini tampilan tabel pengamatan 8.2 secara lengkapnya. Nah, sudah, selanjutnya kita beralih ke tabel pengamatan 8.3 dengan cairan atau fluidanya yaitu sabun cuci piring. Volume sabun cuci piring adalah 500 ml atau 0,005 meter kubik. Massa sabun cuci piring yaitu 465 gram dikurang 10 gram sama dengan 455 gram, dikonversikan ke kilogram yaitu 0,455 kg, dan massa jenis sabun cuci piring adalah 910 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya untuk ketinggian cairan yaitu 0,14 meter, waktu terukur yaitu 3,50 sekon, 3,47 sekon, dan 3,54 sekon. Selanjutnya kita cari kecepatan relatif bola atau kelereng terhadap fluida. Rumusnya yaitu V sama dengan H per T, dengan kecepatan relatif pertama adalah 0,04 meter per sekon, yang kedua 0,0403 meter per sekon, dan yang ketiga adalah 0,0395 meter per sekon. Nah, caranya ada seperti gambar di samping ini. Selanjutnya kita beralih ke koefisien viskositas dengan rumus eta sama dengan 2R kuadrat dikali G dikali T per 9H dikali dalam kurung Rho benda dikurang Rho fluida.
Sehingga didapatkan hasil koefisien viskositas yang pertama yaitu 8,119 kg per meter sekon, yang kedua 8,096 dan yang ketiga 8,05. Lalu kita cari ralat mutlaknya dan ralat nisbi serta ketelitian. Untuk ralat mutlak kita cari X bar terlebih dahulu dengan menjumlahkan ketiga data dibagi 3 yaitu 8,088 dan sigma dari X dikurang X bar yang dikuadratkan adalah 0,002469. Lalu data N dikali dalam kurung N-1 adalah 6. Sehingga dimasukkan dalam rumus ralat mutlak dihasilkan datanya yaitu 0,02. Untuk ralat nisbi 0,002% dan ketelitian yaitu 99,998%. Nah, lanjut berikut ini adalah tampilan tabel pengamatan 8.3 secara lengkapnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai viskositas secara lebih mendalam. Jadi, berdasarkan pernyataan Gion Colli tahun 2021 dalam bukunya yang berjudul Fisika edisi kelima jilid 1, terdapat di halaman 347 bahwa viskositas adalah fluida yang real, memiliki gesekan internal yang memiliki besar tertentu. Nah, jadi viskositas merupakan besaran kekentalan fluida yang mempresentasikan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Jadi, semakin besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Nah, itulah sebabnya mengapa kelereng yang kita jatuhkan dalam cairan pencuci piring itu lebih lambat bergeraknya daripada air, karena cairan pencuci piring itu lebih kental daripada air. Selanjutnya persamaan yang berhubungan dengan viskositas. Yang pertama yaitu persamaan gaya, F sama dengan 6pi dikali eta dikali V dan dikali R. Pi itu nilainya adalah 3,14, eta adalah koefisien viskositas, V adalah kecepatan benda atau kelereng sampai ke dasar, dan R adalah jari-jari dari benda, misalkan kelereng. Selanjutnya ada juga rumus yaitu V atau kecepatan dari benda sama dengan volume benda dikali percepatan gravitasi dalam kurung massa jenis benda dikurang massa jenis zat cair, lalu dibagi dengan 6 pi dikali eta dan R. Nah, untuk lebih khusus ke benda yang bentuknya seperti bola, misalkan kelereng, kita bisa sederhanakan persamaan dengan mensubstitusikan rumus volume kelereng ke variabel VB atau volume benda, sehingga rumusnya menjadi V sama dengan 2pi R kuadrat G dalam kurung rho benda dikurang rho cairan dibagi 9 dikali eta. Selanjutnya ada pula persamaan koefisien viskositas. Sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi, kita menggunakan rumus eta sama dengan 2R kuadrat dikali G dikali T dalam kurung massa jenis benda dikurang massa jenis zat cair, lalu dibagi dengan 9 dikali H atau kedalaman atau ketinggian zat cair. Untuk faktor yang mempengaruhi kecepatan benda bergerak dalam fluida, yang pertama dipengaruhi oleh volume benda, yang kedua percepatan gravitasi, yang ketiga massa jenis benda dan massa jenis fluida, yang ketiga koefisien viskositas, dan selanjutnya yaitu jari-jari dari benda. Nah, untuk volume benda, percepatan gravitasi benda, massa jenis benda dan fluida, hubungannya yaitu berbanding lurus, dan untuk eta dan jari-jari hubungannya yaitu berbanding terbalik. Untuk hubungan kekentalan dengan gaya yang dialami oleh benda, yaitu semakin kental suatu fluida, maka gaya gesek yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida akan semakin besar. Di dalam sebuah cairan, apabila kita memasukkan benda, misalkan kelereng, ke dalam fluida tersebut, benda tersebut akan mendapatkan beberapa gaya. Yang pertama yaitu adanya gesekan antara benda dan zat cair yang arahnya itu ke atas, seperti di gambar di samping ini.
Nah, selanjutnya ada juga gaya berat dari benda tersebut yang arahnya menuju pusat bumi, dan selanjutnya ada gaya angkat yang arahnya ke atas. Nah, untuk gaya angkat ke atas ini hubungannya dengan prinsip Archimedes yang menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan oleh benda yang direndam dalam suatu fluida, baik terendamnya itu hanya sebagian ataupun seluruhnya, itu sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerjanya dalam arah ke atas dan tepat. Dalam viskositas kita juga mengenal ada yang namanya hukum Stokes. Nah, hukum Stokes ini menjelaskan apabila ada suatu benda atau partikel misalnya yang melaju di dalam suatu fluida, maka benda ini akan mendapatkan perlawanan berupa gaya hambatan atau gaya yang sudah saya jelaskan tadi yang ke atas, yaitu gaya gesekan. Nah, gaya ini akan menghambat pergerakan partikel dalam fluida tersebut. Nah, untuk gaya-gaya yang dialami kelereng atau benda selama berada di fluida bisa dilihat di gambar samping ini. Nah, pertama ada F itu adalah gesekan antara fluida dengan cairan. Nah, karena yang namanya gesekan pasti punya koefisien kan. Nah, sehingga ada yang namanya koefisien viskositas yang sudah kita hitung tadi di tabel pembahasan pada 8.1 sampai 8.3. Nah, selanjutnya ada gaya angkat ke atas. Ini hubungannya itu dengan prinsip Archimedes, di mana prinsip Archimedes ini menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik terendam seluruhnya atau sebagian saja, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Nah, jadi bergeraknya ke atas sama dengan gesekan tadi. Nah, selanjutnya ada gaya berat dari kelereng atau benda tersebut yang arahnya yaitu menuju pusat bumi. Gaya berat adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Berdasarkan hasil perhitungan kita tadi, didapatkan koefisien viskositas pada air yang pertama adalah 0,92 kg per meter sekon, yang kedua 0,828 kg per meter sekon, dan yang ketiga 0,874 kg per meter sekon. Untuk koefisien viskositas dari minyak goreng, yang pertama itu 1,288, yang kedua 1,219, dan yang ketiga 1,265. Dan koefisien viskositas pada cairan pencuci piring yang pertama itu 8,119, yang kedua 8,096, dan yang ketiga 8,05. Satuan koefisien viskositas yaitu kilogram per meter sekon. Kesalahan yang mungkin terjadi saat percobaan yaitu bisa saja saat kita melakukan penimbangan ada beberapa kesalahan. Misalkan kesalahan pengamat, maksudnya saat saya membaca skala itu salah atau tidak tepat. Selanjutnya ada pula kesalahan alat, bisa saja alat yang digunakan itu rusak. Selanjutnya ada kesalahan nol, maksudnya adalah alat itu atau timbangan tersebut tidak tepat berada di nol sebelum saya melakukan penimbangan, sehingga kita juga perlu melakukan yang namanya ralat, sehingga kita bisa mendapatkan ketelitiannya. Nah, setelah kita melakukan percobaan dan membahasnya, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk melakukan percobaan viskositas, kita bisa menggunakan media botol yang diisi dengan zat cair dan dimasukkan kelereng atau benda lain, sehingga kita bisa mendapatkan data ketinggian cairan waktu terukur, kecepatan relatif terhadap fluida, dan koefisien viskositas. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida memiliki hubungan dengan kekentalan. Ya, jika fluida memiliki kekentalan yang besar, maka gaya gesek antara benda dan fluida yang dialami oleh benda tersebut akan semakin besar pula, karena hubungannya yaitu berbanding lurus. Dan yang terakhir, kita
telah mendapatkan persamaan dari koefisien viskositas dari hukum Stokes, yaitu eta sama dengan 2 dikali R kuadrat, R ini adalah jari-jari, dikali G ini adalah percepatan gravitasi, dikali T ini adalah waktu, dibagi dengan 9 dikali H atau kedalaman, lalu dikali dengan dalam kurung massa jenis benda dikurang massa jenis zat cair atau fluida. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.